Hari ini kita akan membahas mengenai pasca putusan MK tentang usia calon presiden dan wakil presiden, lalu apa dampak bagi pemerintahan. Sebagai pengantar Prof, sebelum memulai diskusi ini, tanggapan Prof seperti apa? Di Bom Nagasaki yang kedua gitu. Tentu dalam kaitan dengan kita berbicara bukan dari aspek politik, kan itu bukan ranah kita ya dalam diskusi kita ini, tetapi dampak ke depan yang dirasakan oleh birokrasi pemerintah. Kalau yang pertama di tanggal 3 Oktober itu kita melihat bahwa legislatif memang tidak begitu happy dengan keberadaan KSN dan penjaganya itu adalah eksekutif. Dan itu bergembiralah di pihak yang berkecimpung di politik yang duduk di legislatif untuk kemudian mensahkan revisi undang-undang ASN itu. Dan kita tahu bahwa ASN itu merupakan tulang punggung pemerintahan karena berkaitan dengan sumber daya manusia ya. Tetapi apa yang terjadi di tanggal 16 Oktober ini lagi-lagi kepentingan politik yang sangat besar sehingga mampu menurut para ahli hukum itu melewati batas kewenangan MK yang sebenarnya itu legal policy ya, Open legal policy, sehingga ini menimbulkan kontroversi ya bagi birokrasi pemerintah, terutama berkaitannya dengan kewenangan hak bagi seorang negara untuk dipilih, itu tidak ada masalah. Tetapi kan penetapan ini sangat kurang tepat gitu ya, karena sengaja diputuskan di saat-saat menjelang pendaftaran calon presiden yang merupakan kepala eksekutif pemerintahan di Indonesia, dan itu ditengarai memang punya kepentingan politik yang sangat kuat, sehingga menurut saya ini tentu memiliki implikasi yang jauh dan luas ke depan jika kemudian ini yang diberlakukan, karena ya ini juga masih debatable bahwa keputusan MK itu yang mengikat ya, dan tidak bisa diganggu gugat. Tetapi ada pihak lain mengatakan bahwa ini cacat hukum gitu ya. Jadi oke lah, itu urusan daripada ranah lain Prof ya. Ranah lain orang politik dan hukum. Kita ini bicara mengenai bagaimana impactnya terhadap pemerintahan. Ya, saya kira begitu ya. Jadi begini Prof, sekedar informasi saja bahwa sebenarnya di Mahkamah Konstitusi itu menerima 7 gugatan terkait dengan usia minimal capres dan cawapres. 5 diantaranya ditolak, satu yang seperti Prof tadi katakan diterima, di mana yang diterima itu dalam nomor perkara 90/PUU Romawi 21 tahun 2023 yang menggugat itu adalah seorang mahasiswa hukum. Lalu ada juga satu Prof gugatan tapi menarik gugatannya menjelang persidangan. Ini memang dalam konteks seperti ini Prof, apa kira-kira dalam unsur kepemimpinan yang menjadi urgensi, apakah memang pemimpin itu dinilai layak layak dan produktif di usia muda atau bagaimana Prof? Karena mengingat ada beberapa pemimpin muda yang lahir di negara-negara barat seperti Perdana Menteri Finlandia yang pada 2019 mengikuti pemilihan usianya tidak sampai 35 malah Prof, malah 34. Sementara di negara Prancis di tahun 2018 Emmanuel Macron pada pemilihan presiden malah usianya baru 38 Prof. Tanggapan Prof seperti apa? Memang ini pemilihan sistem pemilu kita itu memang sangat kompleks kalau kita melihat ya. Walaupun sama-sama mengusung tema demokrasi, tapi kan demokrasinya berbeda gitu ya. Kita bisa lihat misalnya partai politik. Kan di Indonesia partai politik tidak punya ideologi yang berbeda, sama. Dan kita bisa menyaksikan di akhir-akhir waktu terakhir ini, ya mereka bisa saling menyeberang antara satu koalisi dengan koalisi lain. Bisa terjadi cepat rotasi Prof dan iya, karena kan ideologinya nggak ada yang berbeda, sama saja gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi, saya kira, problematis sendiri. Berbeda dengan luar negeri itu, yang pertama memang antar partai memiliki garis ideologi yang berbeda, sehingga masyarakat jelas ketika memilih salah satu partai itu berarti dia memilih kepada ideologi apa
pada tanggal 3 Oktober ya, kita melihat bahwa disahkannya terkait dengan revisi Undang-Undang ASN ya, nomor 5 tahun 2014, di mana di dalamnya itu menghapus salah satu The Guardian ya, of Merit System itu, yaitu KSN. Dan bagi keuntungan birokrasi pemerintahan itu tentu tidaklah relevan jika dikaitkan memang dengan dibatalkannya para honorer untuk tidak diangkat, sehingga dengan dihilangkannya KSN itu sama dengan birokrasi pemerintah menerima kejatuhan bom. Jadi itu bom Hiroshima ya. Dan yang kedua ini yang tanggal 16 ya, MK kemudian menerima gugatan dari seorang mahasiswa di Surakarta, dan kalau itu kita mengikuti perkembangan daripada para ahli hukum itu penuh dengan kontroversi. Tetapi bagi pemerintahan sendiri itu bom kedua dari partai tersebut. Yang kedua, walaupun muda mereka itu, mereka bukan tiba-tiba gitu kan, mereka itu melalui proses yang sangat panjang, belum lagi mengenai mekanisme penunjukan untuk dicalonkan oleh partai itu pasti berdasarkan meritokrasi. Di Indonesia kan meritokrasi tidak berjalan ya, baik di politik maupun juga di pemerintahan, sehingga ini sesuatu yang berbeda. Jadi tidak bisa apple to apple itu bahwa luar negeri muda di sini juga muda, sangat berbeda. Belum lagi kompleksitas yang dihadapi negara ini luar biasa, tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda gitu kan, balik politik kita yang masih rendah, ini tentu bisa berdampak luas. Jadi memang demokrasi itu kita harus lihat dalam konteksnya gitu kan. Indonesia tidak bisa samakan dengan yang lain kan, Tidak bisa di apple to apple kan, tidak bisa, apalagi memang kita bukan sebenarnya negara yang memiliki pandangan hidup yang individualisme dan liberalisme. Tetapi faktanya kita sudah menerapkan liberalisme yang sebenarnya bertentangan jauh dengan kultur masyarakat kita, sehingga kita bisa lihat bahwa praktik yang merupakan instrumen demokrasi itu pemilihan presiden dan seterusnya itu ya dipenuhi dengan pertikaian secara ya horizontal maupun vertikal gitu, yang tentu tidak kita inginkan, karena memang kita sudah resikonya mengadopsi sesuatu yang bukan berangkat dari budaya bangsa kita gitu kan. Sehingga ini yang saya katakan tadi, tidak bisa kita menjamankan gitu kan. Dan pemimpin itu menurut saya memang harus punya pengalaman, dan kita sebenarnya itu gambling. Kalau kita bisa menemukan Jokowi, ya itu karena kita bersyukur bahwa tiba-tiba kita diberi kesempatan mendapatkan seorang presiden yang memang sangat berdedikasi untuk membangun Indonesia. Tapi itu kan juga melalui proses yang panjang, dari mulai wali kota, terus gubernur, terus presiden gitu kan. Nah, dengan keputusan MK ini kan tidak lagi melihat pengalaman itu, yang dalam artian bahwa berjenjang ya, punya pengalaman dalam skala yang lebih kecil, kemudian naik ke gubernur, walaupun di dalam putusan itu ada beberapa hakim yang mengatakan ya minimal gubernur lah ya, tetapi ini membuka peluang yang sangat besar bagi siapapun dengan syarat pernah dipilih secara politik gitu ya, atau elected official gitu. Nah ini tentu banyak menimbulkan, kalau kita pikirkan berkaitan dengan birokrasi ke depan, karena kita lihat bahwa putusan DPRD kemarin bersama eksekutif untuk mencabut KSN demi kepentingan politik ya. Kemudian demi kepentingan politik lagi, maka diterima gugatan daripada seorang mahasiswa hukum itu dari Surakarta. Itu juga lagi-lagi membuat birokrasi makin sulit ke depan. Nah itu yang saya pikir ya. Ya, tadi sempat Prof membahas mengenai masalah meritokrasi di pemerintahan tidak berjalan dengan meritokrasi di partai. Kira-kira Prof,
Apakah karena budaya memang yang menghambat mereka, partai politik tidak berjalan meritokrasinya dan pemerintahan juga tidak berjalan? Kira-kira apa penyebab dari dua unsur ini, Prof? Karena mereka ini sebenarnya saling terikat dalam lingkup undang-undang pemerintahan yang baru ini. Mereka merupakan mitra kerja. Kira-kira apa tanggapan Prof? Nah, itulah konsekuensi dari sebuah pilihan demokrasi liberal. Ditambah yang saya katakan tadi bahwa di Indonesia ini tidak jelas ideologi partai politik. Dan partai politik tidak secara serius sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden ya, untuk menggunakan metode meritokrasi, bahwa negara sudah memberikan kewenangan kepada dia untuk salah satunya yang berhak mengajukan presiden itu partai dan gabungan partai, sehingga masyarakat tidak punya peluang untuk mengajukan, walaupun katanya ya partai politik menyerap dari masyarakat, tapi pada akhirnya kan kepentingan mereka lah yang paling dominan. Sehingga karena tidak ada kejelasan antar partai itu ideologinya apa, yang terpenting berkuasa, maka mencari cara populis ya kan? Lalu shortcut itu tadi, Prof. Ya, mana yang paling populer gitu kan, tanpa melihat apakah orang ini memang memiliki pengalaman, memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa yang sedemikian kompleks seperti ini. Jadi mereka tidak memikirkan meritokrasi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana berkuasa. Nah, konsekuensinya ketika memilih seorang kepala negara atau kepala daerah itu masuk dan dia memimpin sebuah birokrasi di mana roh daripada birokrasi itu kan ASN-nya. Dan presiden merupakan pejabat pembina kepegawaian yang paling tinggi kan, dan kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada kepala daerah. Kepala daerah juga memiliki kewenangan cukup luas, di mana kedua-duanya ini berasal dari rahim politik, ya kan? Ditambah lagi dengan legislatif yang juga memang lahir dari pertarungan politik. Jadi baik di birokrasi maupun di legislatif, dua-duanya dari partai politik. Semua bersumber dari Sementara birokrasi karakternya itu hanya satu keberpihakannya, yaitu kepada masyarakat dalam bentuk menciptakan keadilan. Jadi eksekutif itu bertugas bagaimana memanfaatkan birokrasi agar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakatnya, bukan memikirkan partai politik pengusung dan kepentingan pribadi. Ini yang terjadi. Sehingga itu saya katakan tadi bahwa keputusan MK ini menambah beban berat bagi birokrasi, bagaimana dia bekerja sesuai prinsip-prinsip yang kita kenal dengan istilah profesional, bebas intervensi politik, dan hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana politik mengintervensi proses itu, sehingga saya katakan tadi bahwa keberadaan birokrasi kita semakin sulit di tengah-tengah kepentingan politik yang luar biasa. Bahkan kita lihat bahwa MK sebagai ya pintu akhir daripada untuk mendapatkan sebenarnya keadilan itu dalam bernegara terkait dengan perselisihan undang-undang dan sebagainya, itu juga sudah ditunggangi politik, dan itu banyak para ahli menyebut seperti itu, sehingga ya semakin sulit lah birokrasi ke depan ya. Iya, karena itu pun bisa disetting bagaimana supaya orang-orang di Tenggara dikehendaki disetting sejak awal bahwa orang ini memang digadang-gadang untuk bisa menjadi seseorang yang bisa ikut dalam kontestasi politik, itu dipenuhi lewat keputusan itu. Andainya Prof, kebijakan ini langsung diterapkan pada pemilihan 2024 mendatang, kira-kira apa dampak bagi pemerintahan ke depan, Prof? Kalau kebijakan MK ini langsung diterapkan di tahun 2024, dampak bagi pemerintahan atau sistem pemerintahan secara menyeluruh, Prof, bagaimana tanggapan Prof? Nah, ini bisa lihat dari berbagai perspektif ya. Dari perspektif pengalaman, saya kira ya ini masih debatable ya. Tetapi pengalaman itu penting. Walaupun ya tidak bisa kita pandang enteng orang individunya ya, tapi pengalaman itu penting. Nah, kita lihat dari sisi apa yang baik ditengarai oleh banyak pihak, bahwa misalnya saja ini seumpamanya Prabowo ini ditengarai menurut isunya itu sudah pernah kena penyakit stroke 2 kali ya, dengan usia 72 tahun ini. Tentu dengan
kerja berat ya, karena dia usung bahwa kita itu melanjutkan ya kepemimpinan Jokowi, dan kita bisa Jokowi itu dalam sehari mobilitasnya luar biasa sangat tinggi kan. Nah, apakah orang yang mendapatkan penyakit seperti itu kira-kira bisa melakukan hal yang sama? Ya kan, itu pertanyaan besar. Yang kedua, sangat berbahaya ketika kemudian di tengah jalan, bukan kita minta-minta, bukan kita berdoa, tapi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan karena kepala negara tidak bisa menjalankan fungsinya berhubung karena kesehatan dan itu dibenarkan dalam undang-undang, maka kemudian yang berfungsi adalah wakil presiden. Nah, wakil presidennya ini lagi-lagi kembali, apakah mereka ini atau dia ini memiliki kemampuan untuk mengelola negara sedemikian luas dan kompleks, sementara pengalamannya, baik pengalaman dia kepala daerah kan belum juga teruji kan, Masih minim, Prof. masih minim, hanya karena ya mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas tertentu gitu sehingga terlihat dia cukup menonjol di antara ini, dan kemudian dia dibesarkan oleh media. Tetapi kalau mengelola negara dengan pengalaman yang sangat minim ditambah dengan kematangan yang masih, ya itu debatable juga, tetapi menurut orang itu ya, kenapa dulu DPR itu menetapkan 40 tahun dianggap sebagai usia yang paling matang ya, dan memimpin negara yang sedemikian kompleks, wah itu bisa chaos, itu kita tidak inginkan. Tapi waduh gimana ya kalau PPK-nya itu yang sangat besar kekuasaannya itu kemudian tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang belum teruji ya. Saya kira itu risiko yang bakal kita hadapi kalau sekiranya terjadi, tapi ini kita tidak berharap seperti itu. Tapi inilah sebuah keputusan yang saya kira mungkin akan lebih bagus kalau itu mulai diterapkan di periode 5 tahun ke depan. 2029, Prof. Ya, keputusan itu bukan keputusan yang bersifat kepentingan seseorang atau kepentingan partai politik, tapi memang tadi membuka peluang bagi generasi muda, dan memang saya kira eranya sudah harus dilakukan seperti itu. Biarkanlah alam dan mekanisme itu akan bekerja dengan sendiri, karena memang era-era usia-usia yang presiden usia-usia 60-an itu sudah lewat gitu kan. Nah, memang eranya anak muda, tapi jangan sekarang karena terkesan memang penetapannya itu untuk memenuhi hasrat kepentingan kelompok dan seseorang. Ada satu pihak yang dipaksakan Ya, hasrat itu yang saya kira kurang tepat ya. Jadi memang ketika dipaksakan tersirat bahwa elektabilitas mengalahkan kinerja, kira-kira seperti itu, Prof, ya, maksudnya dari lahirnya keputusan ini. Itu yang berseliweran di media, beberapa media. Iya, sementara kan kinerja itu kan prestasi kan, hasil lahir dari sebuah prestasi Yang tidak didapat dalam satu malam ini. tidak dalam satu malam, apalagi kalau hanya prestasi dalam lingkup yang berapa kilometer persegi. Ini negara yang sangat luas, karena sepanjang Eropa itu segitu luasnya Indonesia kan, sampai ke Asia, sampai ke Rusia gitu. Jadi memang ini problema yang akan kita hadapi. Karena itu ya patut disayangkan kalau kemudian keputusan ini yang menurut para pakar hukum ini mencederai sebenarnya demokrasi kan. Nah, karena itu kita berharap kalau memungkinkan ya janganlah digunakan karpet merah dulu ini ya, biarkan nanti mungkin 2029 ya, supaya betul-betul tidak membuat kekacauan itu kan, karena bisa saja ini bisa menimbulkan chaos, dan tentu tidak berharap lagi. Tapi maksudnya ya bijaklah ya, karena ini kan sekarang sudah banyak kita kenal istilah-istilah Mahkamah Konstitusi diganti menjadi Mahkamah Keluarga, kemudian keputusan ini dianggap sebagai upaya untuk melanggengkan dinasti politik. Nah ini kan tidak bagus lah, Tidak bagus isunya didengar, Prof, iya, untuk bangsa dan negara itu. ini. Dan demokrasi itu kan ya bukan diatur oleh segelintir elit, tetapi memang tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Nah seperti itu. Ini aturan ini, Prof, kalau misalnya memang dilaksanakan, kira-kira apa kelebihan atau apa dampak positif dari kebijakan yang dikeluarkan MK ini dalam aspek pemerintahan, yang Prof bisa mungkin ilustrasikan seperti apa dampaknya, kira-kira seperti apa, Prof? Ya, yang pasti bahwa keuntungan yang kita bisa prediksi sekarang ini bahwa demokrasi kita itu memberikan peluang yang besar bagi anak-anak muda untuk memimpin negara ini. Tentu itu aspek yang positif saya kira ya. Dan
keuntungan lainnya itu ya gambling, dalam arti siapa tahu dengan diberi kesempatan anak muda ini maka dia bisa berbeda dengan para senior atau orang tua, di mana anak muda ini karena melihat seniornya atau orang tuanya itu tidak negarawan, kemudian dia mau bertekad untuk menjadi seorang negarawan. Tentu ini keuntungan kan, tapi kan ya belum terjadi. Itu semacam harapan, Masih harapan. ya, tetapi yang fix itu bahwa pemerintah negara ini memberikan kesempatan kepada anak muda untuk ikut juga nimbrung di dalam memperbaiki bangsa dan negara ini. Itu pasti. Cuma memang kalau kita bicara tadi, momennya yang kurang tepat menurut kita ya. Ya memang Prof, kalau bicara momen langsung diterapkan akan ada beberapa sebenarnya regulasi. Kayak sebenarnya saya beberapa menangani liaison officer di KPU itu Prof. Memang kalau satu kebijakan itu diubah, maka produk turunannya juga ikut berubah. Misalnya di dalam pasal 169 huruf Q itu diubah mengenai batas usia minimal, maka di PKPU juga harus berubah juga Prof, produk turunannya. Dan ini sudah mendekati hari pendaftaran presiden, jadi ini sebenarnya agak was-was juga kita lihat kenapa diputuskan menjelang pendaftaran. Itu yang bisa mungkin saya share ke teman-teman bahwa tidak segampang mengubah pasal itu langsung diterapkan. Ada beberapa produk turunan lagi yang akan diubah oleh KPU. Cuman kan lagi mau kemarin coba-coba ada konferensi pers, siap melaksanakan. Jadi memang sorotan para ahli hukum itu dan politik ini kayak settingan gitu kan. Kenapa tiba-tiba semua gitu kan? Belum lagi kita bicara mengenai pengusulan dari pengusul sebenarnya yang menarik gitu. Usulannya Prof, dia tarik usulannya. karena ketahui menurut para ahli itu ya karena ketahuan bakal ditolak itu, lalu mengusulkan yang baru. Dan inilah yang dijadikan sebagai dasar keputusan yang memberikan peluang bagi calon-calon presiden wakil presiden tidak harus berusia 40, boleh di bawahnya kan, asal memenuhi syarat elected official gitu kan. Nah itu yang banyak ditengarai sebagai sesuatu yang disetting ya. Tadi kita sudah membahas masalah dampak positif atau dampak keuntungan dari keputusan ini Prof, atau kebijakan ini. Menurut Prof, dampak negatifnya dalam aspek pemerintahan seperti apa? Ya, saya kira yang pertama lagi-lagi gambling, bahwa dengan sistem threshold seperti ini, yang saya katakan tadi, yang boleh mengusulkan itu hanya partai dan gabungan partai minimal 20% kursinya di DPR ya, maka itu yang lebih dominan menonjol, ya kan, sehingga ya yang diutamakan bagaimana supaya calon kita itu bisa memenangkan, sehingga nanti ketika terpilih maka para pengusulnya akan mendapatkan kue-kue politik di dalam kabinet kan. Nah itu tentu lebih dominan unsur berkuasanya dibandingkan bagaimana mereka duduk dalam kabinet itu tadi untuk menciptakan keadilan gitu kan, mendapatkan kesejahteraan masyarakat dari kepemimpinan mereka. Dan itu kita bisa lihat bahwa di dalam kabinet Jokowi sendiri ini ada beberapa menteri yang sudah terbukti kan korupsi. Nah, itu karena korupsi. Ya, karena itu tadi memang ya menurut para ahli politik bahwa mereka itu tidak duduk dengan sekedar duduk saja, tapi memiliki memang pesan bahwa ketika kamu duduk kamu harus bisa berkontribusi bagi partai politik dengan berbagai cara, dan itu terbukti lewat para menteri yang tertangkap gitu kan. Nah, ini yang saya kira menjadi problema tersendiri. Nah, yang kedua, ini juga kita kemudian harus merubah ketentuan itu hanya untuk kepentingan kemenangannya. Tetapi kita bisa lihat praktiknya sekarang ini bahwa wakil presiden itu nampaknya perlu mungkin diperbaiki ya, karena dia hanya ban serep. Ya, diperkaya lagi. Iya, jadi memang harus jelas gitu, tidak hanya diberikan kewenangan kepada presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan, tapi memang harus diatur dalam undang-undang bahwa ya tugas presiden itu jelas. Seperti misalnya di undang-undang pemerintah daerah kan jelas tuh, wakil kepala daerah kan ada jelas tugasnya. Tugasnya Prof. Ya ini harus begini juga supaya dia tidak jadi ban serep saja. Jadi praktik kita selama ini mereka itu menjadi bagian daripada pemilihan presiden wakil presiden, tapi wakilnya itu sekedar memperkuat gitu kan jumlah suara gitu kan, bukan memperkuat kabinet gitu kan. Nah ini yang saya kira kerugian yang kita lihat dari si birokrasi, padahal
wakil presiden itu adalah ketua pengarah reformasi birokrasi nasional. Oh, mempunyai peran yang sangat vital sebenarnya, Prof. Ya, Iya, wakil presiden setiap wakil itu. presiden itu dia yang bertanggung jawab terhadap perbaikan birokrasi. Kita bisa bayangkan kalau kewenangannya sangat tidak sepadan ya dengan posisi itu, sehingga kita bisa lihat dalam tataran praktek bahwa reformasi birokrasi kita terhadap pemerintah yang ada itu ya masih perlu perjuangan keras. Karena yang kita harapkan kan bahwa birokrasi dengan reformasi itu betul-betul sebagai mesin yang mengusung berbagai program-program prioritas pemerintah itu bisa memberi dampak bagi masyarakat. Tapi kan kita lihat kan Presiden sendiri Jokowi tidak puas dan di dalam era 2 tahun terakhir kepemimpinannya ini merubah itu reformasi birokrasi supaya betul-betul berdampak, bukan sekedar pertanggungjawaban administrasi. Nah ini kan kalau ini wakil presiden dibebani itu diberi kewenangan yang besar termasuk hal-hal lainnya itu, maka tentu keberadaan wakil presiden bukan sekedar menambah suara presiden, tetapi betul-betul dalam praktiknya itu mereka memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas yang strategis gitu kan, Membantu presiden dalam bekerja, Prof. iya. Maka itu tadi pengalaman sangat dibutuhkan sebenarnya. Pengalaman yang dibutuhkan. Nah seperti kita saksikan sekarang ini kan sangat tidak relevan misalnya kalau kemudian wakil presiden ditugasi untuk mereformasi birokrasi yang notabene tidak punya pengalaman tentang bagaimana reformasi birokrasi kan. Ditambah lagi di daerah juga sama, kepala daerahnya, wakil kepala daerahnya bukan orang yang paham tentang reformasi birokrasi. Padahal secara konseptual kita tahu bahwa reformasi birokrasi itu ya atau peran birokrasi itu sangat vital di dalam mengelola pemerintahan untuk program-program yang disusun itu bisa dicapai. Itu. Kita bisa melihat bahwa sedemikian sibuknya ini pertarungan yang terjadi sampai kepada menurut para ahli ini MK pun ditunggangi dengan kepentingan politik. Padahal kita bisa lihat bahwa metode atau hasil pilpres maupun pilkada misalnya kalau kita lebih jauh ke bawah ini justru belum mampu menghasilkan presiden dan kepala daerah yang benar-benar memahami dengan baik seperti apa seharusnya pemerintahan itu dikelola sebagai mesin yang mampu menjadi sarana menuju perbaikan bangsa ini gitu kan. Jadi kita selalu gambling, itu saya katakan tadi bahwa terpilihnya Jokowi itu sebuah keberkahan ya kan, tapi mestinya ini bukan menunggu dari berkah, tetapi seharusnya menjadi sebuah mekanisme yang baku. Nah itu lagi saya katakan tadi bahwa meritokrasi harus jalan, tidak jalan supaya siapapun yang dipilih diserahkan ke pasar atau ke masyarakat untuk dipilih itu adalah orang-orang yang memang terbaik. Kita tidak ragukan lagi kapabilitasnya gitu kan. Nah sehingga kita bisa melihat bahwa dengan mekanisme seperti itu dan ketergantungan dengan partai politik yang sangat tinggi itu, maka tidak jarang kewenangan yang mereka miliki itu ya untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan untuk bangsa dan negara gitu. Nah, walaupun dengan berbagai tampilan yang seolah-olah ya, tetapi tetap di belakangnya itu masih ada kepentingan-kepentingan kelompok dan partai yang luar biasa untuk bisa memanfaatkan posisinya dia gitu. Jadi memang kita bisa melihat bahwa dengan posisi dan sistem politik yang kita jalani, yang kita rancang sendiri ini, sangat sulit kita mengharapkan bahwa kepala negara atau pemerintahan itu atau kepala daerah itu memang dia dipilih dengan fokus untuk menciptakan keadilan. Dalam arti dia memang seorang negarawan gitu kan. Nah, ini yang ditengarai banyak pihak bahwa mungkin di era-era Jokowi sebelum ini ya itu masih sangat bagus, semua orang tingkat kepuasan luar biasa sangat tinggi, tapi dalam hal kekuasaan ini banyak tuduhan dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga menciptakan dinasti politik gitu kan. Bisa bayangkan kalau beliau masih menjabat sampai tahun depan misalnya ya, dan pemilihan presiden kan masih dalam kewenangan dia, dalam masa periode dia, Masih dalam periode. jadi sangat sulit, apalagi misalnya kalau tiba-tiba terjadi sengketa misalnya sengketa pilpres ya, atau dia masih kepala negara Kepala negara yang memeriksa itu adalah
pamannya Nah ini yang kita takutkan kan. yang digugat Ya, menggunakan ada misalnya, kalau misalnya begitu Prof, ya. Jokowi merestui anaknya Iya. dan anaknya Mas sebagai cawapres, dan kemungkinan sengketa pilpres sangat tinggi. Bisa bayangkan kalau yang memutuskan itu ketua MK, dan seperti yang ditengarai baru-baru ini bahwa ketika urusan perkara 90 itu dia ikut, tapi ini tidak ikut. Nah ini kan sangat berbahaya gitu kan. Nah ini yang kita takutkan. Nah kita lihat nanti setelah pendaftaran ini ya, maka pasti wakil presiden dan presiden calonnya itu sibuk untuk mengkonsolidasikan diri bagaimana dia terpilih gitu kan. Nah ada tahapan di mana nantinya ada namanya pemaparan visi misi ya. Tapi kita bisa melihat bahwa itu juga lebih banyak aspek-aspek yang diperdebatkan sifatnya populer gitu kan, aspek hukum, aspek ekonomi dan sebagainya. Tapi jarang kita mendengar bagaimana ketika memimpin itu diapakan itu birokrasi pemerintah supaya dia efektif ya kan. Tidak dijelaskan secara eksplisit Prof. Tidak, dan memang pertanyaan tidak ada gitu kan. Nah ini yang saya kira kita patut sayangkan. Nah, sehingga debat capres dan pres itu ya tidak sekedar formalitas, tetapi betul-betul menyentuh aspek-aspek yang sangat penting, dan bahasan kita kan mengenai efektivitas pemerintahan ya. Jadi mestinya kepala negara itu waktu pemerintahan dan wakilnya itu fokus bagaimana memperbaiki mesinnya sehingga program-program yang nanti tertuang dalam RPJMN-nya itu bisa dicapai dengan efektif. Karena pengalaman selama ini memperlihatkan kepada kita bahwa ya selama 2 periode Jokowi menjadi presiden ini nampaknya ya banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat tidak seharusnya kan, dimana kan reformasi birokrasi itu berupaya bagaimana menciptakan pemerintahan efektif gitu kan, kemudahan dalam investasi, tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, apalagi aspek korupsi. Dan ini pasti akan turun lagi ranking kita karena kan luar biasa praktik korupsi yang terjadi, karena menteri dalam beberapa waktu ini berbeda kan. Iya Prof, betul. Pasti akan mencederai sebenarnya citra pemerintah itu sendiri ya. Saya kira begitu. Ada tidak pemimpin-pemimpin muda di daerah yang sudah mencapai nilai sakitnya sudah bagus? Ada tidak Prof lihat yang potensi misalnya? Belum ada Prof ya? Belum ada ya. Karena kan rata-rata sudah sepuh semua ini yang dapat nilai sakit semua bagus, ya. yang sini yang itu kan adanya di Jawa kan. Satu sendiri di Kalimantan Selatan, tapi selebihnya tidak ada. Untuk mencapai nilai BB saja itu antara 70-80 itu nilainya itu masih sulit, apalagi yang AA kan Lebih sulit lagi iya, Prof. yang AA biasa kan baru satu provinsi, Yogyakarta, selebihnya kan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, DKI itu dapat A, bukan AA ya. Bisa dibayangkan selama Perpres 81 2010 berarti sekarang ini sudah 2010, berarti sudah 13 tahun ya, 14 tahun lah masih begitu-begitu. Jadi bisa dibayangkan, tentu ini kalau kita urut ya, di hulunya itu kepala daerah dan presiden. Nah makanya pentingnya itu pengetahuan, pengalaman terkait dengan bagaimana mengelola pemerintah. Nah kalau sekedar karena popularitas, itu berarti praktek itu berulang. Nah yang rugi siapa? Pasti masyarakat. Masyarakat kembali Prof, betul. Oke, terakhir Prof, sebelum saya menutup diskusi kita pada hari ini, sebagai kesimpulan mungkin Prof bisa menyampaikan closing statement mengenai judul kita hari ini. Silakan Prof. Ya, jadi patut disayangkan bahwa 2 keputusan di dalam bulan ini, di tanggal 3 Oktober dengan menghilangkan KSN, dan di tanggal 16 Oktober membuka peluang yang sebenarnya kita tidak sayangkan kalau itu diberlakukan depan gitu kan, ke depan, supaya tidak bertendensius hanya untuk memuluskan sekelompok orang dan kepentingan-kepentingan pribadi dan politik gitu kan. Karena bagaimanapun juga pengalaman itu penting ya. Sehingga kita ingin menghilangkan seminimal mungkin kesan-kesan buruk di masyarakat bahwa keputusan ini dalam rangka untuk mempertahankan dinasti politik, dan itu kan tidak bagus dalam demokrasi kan. Mestinya diserahkan kepada mekanisme pasar, di mana pasar itu akan melahirkan ya orang-orang yang memang layak untuk memimpin ini gitu. Nah ini saya ceritakan tadi bagaimana dampak ketika terjadi kalau ini diambil posisi ini, misalnya presiden merestui anaknya,
dan seperti yang kita kenal Prabowo mungkin akan mengangkat sebagai cawapres. Dan ketika terjadi konflik atau pilpres ya, terjadi keberatan nanti di kemudian Akan panjang ceritanya. karena ini saja sudah menurut para ahli sudah terbukti bahwa cawe-cawe ketua MK di dalam memutuskan perkara 90 ini jelas, dan itu bisa terlihat bagaimana keberatan daripada hakim-hakim lain untuk menceritakan yang isinya bukan dissenting tapi keluhan terhadap peristiwa kenapa terjadi seperti ini. Nah, ini satu pada akhirnya tentu yang saya katakan tadi bisa berpengaruh terhadap eksistensi pemerintahan yang kita harapkan bisa efektif ya, dan berkualitas. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. Saya kira itu tadi diskusi kita hari ini. Sampai ketemu pada judul-judul berikutnya. Salam reformasi birokrasi.